Kalau dia itu kanan kiri atas bawah nyampur kan kayak kabel rusak aja. Nggak udahlah kacangan lah intinya lah gitu. Malam ini kayaknya lumayan rame lah ya. Iya. Tapi ramenya bukan di dunia nyata. Dunia maya. Biasanya kalau kita konten ada yang lewat tuh. Iya. Ini tumben-tumben yang kagak ada yang lewat. Iya. Emang sengaja nih kontennya dikhususin. Wah. Jadi karena rame di dunia maya, gue sebenarnya pengen nanya nih Nus, itu yang rame-rame itu apa sih? Maksudnya gue lihat trending topik itu selesai itu apa ya selesai? Apa ada kaitan sama obrolan kita tentang film? Atau itu memang film? Kayaknya sih itu memang film ya. Oke. Kayaknya. Cuman ya apapun itu direkam dengan kamera dan dihasilkan dan ditayangkan di platform digital untuk ditonton, harusnya sih itu film. Jadi film judulnya selesai gitu. Selesai. Mas Broto, sebenarnya Mas tuh serius nggak sih sama aku? Kalau aku nggak serius sama kamu, ngapain juga aku bertahan sama kamu sampai setahun lebih? Ya justru itu, karena udah setahun lebih, Mas kapan nikahin aku? Kerjaan lagi banyak. Tuh, kau balikin ke yang punya. Yuk. Bilang sama dia, lain kali kalau mau ngewek sama laki orang udah hotel jadi mobil. Murahan. Gue pasti gue akan mengapresiasi sebuah usaha orang gitu. Maksudnya kalau dia buat film, gue sangat mengapresiasi itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat karena mau buat film itu sangat berat. Cuman yang lagi viral ini si direkturnya tuh ini adalah kontroversialnya, nggak tahu mungkin dia salah ucap atau apa yang membuat para penonton tuh geram gitu loh, friend. Jadi dia bilang ya susah lah kalau orang biasa dikasih, ini salah satu dialognya ya, susah lah kalau orang biasa dikasih makan tempe, dikasih makan keju, intinya gitulah. Intinya yang nonton tuh dia pengen ngomong bahwasanya kalau lu yang nggak suka film gua berarti lu nggak cocok aja sama film gua. Sebenarnya semudah itu gitu. Cuman dia kayak tetap ada sombongnya dikit gitu, nggak mau dikritik lah intinya ya kan. Oke. Sedangkan kan penonton pasti nonton dan dia mengungkapkan apa yang dia tonton gitu. Kalau memang film itu buruk ya buruk aja gitu. Jadi selesai, judul filmnya selesai, nggak selesai berarti ya kan. Nyeritain apa sih Nus? Selesai itu nyeritain apa maksudnya? Bisa lo kasih gambaran Jadi sedikit? itu suami istri yang ternyata suaminya selingkuh, si istrinya minta cerai. Ternyata pas mau cerai itu ibunya datang dan perceraian itu nggak bisa terjadi. Udah gitu doang tuh, itu doang yang menarik. Sisanya mah tidak menarik sih menurut gua. Motivasi setiap karakter, terus plot yang disajikan itu ngingetin gua sama ada film Hollywood judulnya The Room yang akhirnya di remake tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi judul apa? The Room. Oke. Di remake tahun 2017, di reboot jadi The Disaster Artist kalau nggak salah. Jadi itu film Disaster Artist tuh nyeritain produksi syuting film The Room waktu itu. Si sutradaranya itu si Tommy Wiseau, dia bilang ini adalah film yang masterpiece yang menjadi sejarah perfilman dunia. Tapi filmnya nggak kayak gitu. Yang bikin menarik stantannya dia. Filmnya sangat mirip sama kayak selesai ini. Oke. Kalau misalnya viral berarti banyak ruang-ruang diskusi dong. Iya. Sempat sih kemarin ada diskusinya di Space ya, di Twitter sih gue ngikutinnya. Oke. Ya dia diundang lah sama Cinemalia, sama ada tuh orang Cinema Poetica tuh bahas film itu. Oke. Dihadirin lah si sutradaranya Dr. Tompi sama penulisnya si Darto ya.
Ya intinya gue ngikutnya sih pas lagi jalan udah ada 15 menit atau 30 menit gitu. Pokoknya pas gue masuk itu tuh lagi bahas sebenarnya ini film jadi series awalnya katanya. Oke. Jadi series udah syuting baru akhirnya si sutradara punya ide kita jadiin film atau pas lagi mau syuting itu udah punya ide kita jadiin film. Tapi sih yang gue tangkep kayaknya itu udah syuting semua masuk editing kan. Nah pas masuk editing tuh baru kita jadiin film gitu mungkin ya. Gue ketinggalan soalnya info itu. Pokoknya pas lagi diskusi itu banyak lah statement dari direkturnya kayak ternyata si pembuatnya ini tidak melibatkan perempuan dalam research. Dia cuman berpatok pada kajian ilmiah tentang psikologi yang dia pelajari kan dia dokter. Oke. Nah terkait akhirnya film itu jadi viral, itu apa mungkin bagian dari strategi marketing juga atau enggak emang karena isi kontennya aja yang penuh kontroversial termasuk si sutradaranya gitu dengan statement-statementnya? Yang gue tahu sebenarnya penonton itu beberapa tertarik ya itu karena ngelihat trailernya. Oke. Trailernya sih lumayan bagus. Oke. Terus bintang-bintangnya gitu adanya Geraldine, Ariel Tatum itu kan mereka bintang lah maksudnya. Orang pasti nonton kalau mereka main dengan cerita yang ada bumbu-bumbunya gitu, ada adegan-adegan gitu. Pasti orang nonton gitu. Wah itu kacau banget sih kalau secara skenario sih yang gue tahu. Gue mungkin gak expert dalam bidang skenario, cuman yang miss dari film ini adalah sebenarnya si Tompi punya usaha untuk menjadi director yang bagus. Kayak misalkan ada beberapa scene itu ketika ngomongin pernikahan, tiba-tiba si Gading, pemainnya kan Gading cowoknya, megang cincin gitu. Ada beberapa simbol-simbol semiotika yang pengen dilihatin sama Dokter Tompi. Oke. Tapi ceritanya itu menurut gue kalau secara struktur dramatik tuh biasanya film kan naik ya. Oke. Kalau dia tuh Ada tension release gitu lah ya. iya ada tes tulisnya tangga dramatiknya ya. Iya. Kalau dia itu kanan kiri atas bawah nyampur kan kayak kabel rusak aja. Nggak udahlah kacangan lah intinya lah gitu. Motivasi karakternya tidak terbangun. Oke. Konsistensi karakternya tidak terbangun. Itu kan penting dalam cerita. Itu sangat-sangat penting dalam skenario. Dalam cerita. Kalau lu tidak bisa mengkonsistensikan karakter yang lu buat, takutnya cerita lu akan jadi bias gitu. Ini teknis banget sih memang. Cuman itu harusnya dasar yang harus dimiliki penulis skenario untuk menulis film gitu. Oke. Dari diskusi itu gue juga nangkep ternyata film ini 30 scene dalam 2 hari. 30 scene dalam 2 hari. Syutingnya. Kalau total syuting mereka berapa hari? Ya gue nggak tahu, pokoknya di mungkin sebulan. Gue nggak tahu, nggak ada pembicaraan itu. Tapi yang gue tangkap si DOP-nya itu bilang ini tuh 30 scene dalam 2 hari. Oke. Gue sempet baca tuh di Twitter ada juga yang ngejelasin katanya ternyata total dari syutingnya itu menghabiskan waktu 7 hari. Cuma 7 hari doang. Iya. Yang gue baca sih gitu ya. Ya mungkin ya. Pokoknya ada satu statement dari DOP-nya tuh 2 hari mereka ngabisin 30 scene. Iya. Logikanya gini. Mungkin gue bukan maestro lah, pembuat seni yang hebat. Cuman sebuah karya seni yang di motor ganggu aja depan. Ya kita biasa kalau lagi ngobrol kayak gini udah namanya pasti juga udah hilir mudik ambience itu. Bocah ngobrol ya kan, nongkrong friend. Iya. Gimana? Sebuah karya seni yang dibuat dengan keterburu-buruan tidak akan menghasilkan karya yang bagus. Oke. Itu statement gue pribadi gitu. Karena gini, pertama gue jadi inget tuh dulu ada seorang sinias bilang di kelas gitu, pas lagi gue ngikutin kelasnya, film itu menciptakan kehidupan. Oke. Teater menghidupkan kehidupan. Menarik statement menarik tuh.
film itu menciptakan kehidupan, Ya. teater menghidupkan kehidupan. Oke. Kalau kita Berarti kalau kayak gitu kan statementnya ngomongin soal menciptakan sesuatu, entah ruang, entah itu acting, entah itu warna, entah itu macam-macam lah ya, berbau teknis lah ya. Itu gini aja, basic ketika kita mau membuat karya itu harus pengkristalan sih menurut gue. Ketika lu udah mengkristalkan itu karya, lu udah matang banget. Kenapa ini menjadi reason yang sangat diangkat? Itu setidaknya film karya itu akan berbicara. Oke. Gue akhirnya menangkap kayak gini Nus. Pas ketika itu kan lumayan ini juga deh, lumayan jadi perbincangan banget lah ya di dunia maya ya. Jadi akhirnya kayak ada pembicaraan, terutama di Twitter yang akhirnya beralih. Kan kita kan kemarin sempet lagi hype banget tuh soal film kita menang di festival internasional tertua ya. Iya. Nah gue ngeliat karena akhirnya ngobrolin film selesai, nah si film kita yang menang itu Yang harusnya terekspos jadi Iya, enggak. iya, betul. Sayang banget sih, harusnya mungkin karena itu ya itu film kayaknya cuman ada di orang yang suka film doang itu. Oke. Maksudnya terkenalnya ya si filmnya, kita sebut aja lah sutradara Edwin ya. Iya. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Iya bener ya, seperti Iya. Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ya. Seperti Rindu Dendam Harus Dibayar Tuntas apa seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas? Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Oh iya benar. Itulah dari sebuah novel legendaris Eka Kurniawan. Iya. Ya itu cuman orang film aja yang emang dia pemerhati film atau memang suka dengan film yang tahu kabar film itu menang dan akhirnya hype. Nggak sampai ke masyarakat umum gitu. Iya maksud gua akhirnya kan maksudnya disayangkan banget. Coba kalau misalnya energinya kita bisa alihin ke sana juga kan dengan ya kita mengapresiasi lah filmmaker kita yang akhirnya menang di festival luar gitu loh. Iya. Cuma kalau misalnya gue tanya gini ke lu kan udah nonton nih film selesai. Kalau misalnya lu kasih rating 1 sampai 5, berapa kira-kira untuk selesai Nus? Berapa ya? 1 kan. 1? Waduh, pedas sekali. 1 lah. Kalau 1 sampai 5 ya. 1 tuh ada harapan untuk next filmnya si pembuatnya ini bagus atau lebih buruk gitu aja. Oke. Warnanya kuning, pas sama background kita. Oh iya, kita emang sengaja ngambil tema kayak gini buat mewakili. Iya. Karena kan itu juga cukup jadi pembicaraan tuh. Soal kan ada yang komen tuh netizen tuh, wah apaan sih nih filmnya warnanya kuning mulu. Terus si statement direkturnya dia nyebutin soal psikologi warna juga, kenapa warna kuning dan lain sebagainya. Ketika di diskusi itu ya, cuman gini, gua pribadi nih orang awam yang nggak tahu seni rupa, ini kuning. Wardrobe yang dipakai tokoh utamanya warnanya kuning juga. Oke, artinya seolah-olah kayak mereka nempel sama backgroundnya gitu. Itu kalau lu memang menciptakan visual itu tadi, menciptakan kehidupan. Iya. Oke lah, warna tone color, skin tone, gradingan, semua auranya warna kuning oke. Tapi setidaknya jangan ditempelin gitu. Itu jadi kalau menurut gue pribadi jadi kayak kayak nempel aja kuning sama kuning tuh nggak pas gitu. Iya. Itu yang ganggu gue pas lagi gue nonton nih. Gue sebagai penonton, kenapa harus kuning sih gadingnya gitu. Mungkin kalau gading pakai warna ungu gitu atau warna apa gitu, itu masih secara visual masih asik gitu. Itu aja dari wardrobe ya, nggak dipikirin. Maksudnya gue nggak tahu sih dipikirin apa enggak, kayaknya sih dipikirin. Nah, terus gini Nus, kalau misalnya ngomongin teknis gitu kan berarti di forum yang space itu yang ikut selain sutradara sama penulis ada siapa lagi? Ada kameramennya, ada editornya muncul sih pas di tengah-tengah diskusi itu. Bang Cesa. Oke. Ah itu editornya bilang apa maksudnya terkait si film selesai ini ya? Iya, dia merasa tertantang karena
Ya itu tadi kayaknya ini film tuh sebenarnya buat series katanya, Oke. kata si penulisnya ya. Jadi dia harus mengkutak-atik struktur ketika cerita itu udah jadi di editing. Ya nggak maksimal lah gitu. Orang film tuh harusnya didesain dari awal emang buat film, bukan udah jadi series ketika lo mau publish malah kita jadiin film aja. Ya gimana, emosinya aja udah beda. Ya. Gitu loh. Oke. Wah, cukup complicated lah ya. Complicated. Tapi kalau misalkan Dr. Tompi, gue yakin dia orangnya pinter gitu. Maksudnya kalau dia belajar sih harusnya next filmnya lebih bagus daripada ini. Oke. Sebelumnya kalau nggak salah dia juga pernah buat film ya. Itu apa judulnya? Pretty Boys. Pretty Boys belum nonton sih kalau itu gue. Oke. Tapi kayaknya sih katanya sih ada yang bilang nangis ya. Gue nggak tahu udah nonton apa belum. Cuman itu mungkin beberapa orang tuh kesel sama itu tuh gara statement yang dikeluarin direkturnya itu loh. Dia sebenarnya mau defense, tapi defense-nya salah. Oke. Dia sebenarnya mau ngejelasin film gue tuh begini-begini, mau ngedefense produknya, lalu jual pasti ketika orang nggak suka produk lu kan, enggak, produk gue tuh bagus. Lu coba lihat dari segi ini deh, segi kanan, kiri, atas, bawah gitu. Oke. Tapi mungkin kata-kata yang keluarnya itu Terlalu pedes. terlalu ngeliatin ininya kali. Oke. Ketidakmauan produknya itu dikritik mungkin. Makanya muncullah tempe dan keju. Tempe dan keju. Wah. Yang satu Eropa, yang satu Jawa, tempe, friend. Iya. Filosofi makanan tuh. Iya. Keju dan tempe. Kita ngobrolin ini juga bukan berarti terlalu mengucilkan karyanya ya, bukan kayak gitu ya. Enggak ngucin karyanya. Cuman memang kalau di bola tuh ada istilah overrated. Ya, oke. Ini pemain overrated nih, harganya mahal banget. Iya. Ini salah satu film yang overrated. Ya gue ngeliat itu doang tuh film Room sama ini tuh ada kedekatan, ada sama in the same place gitu. Film itu juga film yang sebenarnya buruk tapi si pembuatnya bilang ini adalah intinya ini adalah film yang paling bagus dari sejarah perfilman, intinya gitu. Oke. Nggak salah juga gitu. Dan itu si ini ngomongin yang Tommy Wiseau ya. Tommy Wiseau ini apa namanya? Mungkin dia banyak duit kali. Dia masangin ke bioskop ke seluruh Amerika. Kan kalau di Amerika tuh bioskopnya daerah dulu baru nanti ke nasional gitu. Iya. Dia masangin itu. Sama kayak ini. Iya. Ini kan ada buzzer-buzzernya juga. Oh gitu. Wah, lu kagak lihat di Instagram rame tuh. Buzzer-buzzernya habis nonton sebelum nonton film selesai, habis nonton film selesai, suami istri kayak gitu. Ada buzzer-buzzernya juga. Itu bagian dari bisnis ya. Ya kalau misalnya boleh gua simpulin berarti tentang film ini mungkin bisa dibilang udah selesai belum? Atau selesai dah gitu.